Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Edi Sugianto. Kali ini Mas Edi Sugianto hadir untuk menginstal sekaligus mereview sebuah project room, yaitu project Nusantara LTS ya teman-teman. Untuk kali ini versi lengkap, yaitu dengan cara penginstalannya, karena masih banyak teman-teman kita yang baru tentang bagaimana caranya memflashing sebuah ROM menggunakan recovery atau TWRP. Sebelum dapat melakukan penginstalan custom sebuah ROM ya teman-teman, kalian tentunya wajib untuk melakukan UBL di HP kalian dan juga memasang TWRP recovery. Dan TWRP pun bukan TWRP yang biasa, melakukan TWRP yang custom yang sudah banyak fiturnya yang mendukung project triple maupun non triple. Dan kemudian tentunya file itu sendiri. Nah, langsung saja di sini langsung kita matikan untuk proses wipe terlebih dahulu. Di sini saya asumsikan HP kalian sudah di UBL dan juga sudah terpasang dengan TWRP custom ya teman-teman. Untuk masuk ke mode recovery, kalian cukup menekan semua tombol yang ada di ponsel, kemudian lepaskan tombol power dan tetap menahan tombol volume atas bawah. Tunggu sampai muncul logo recovery. Pada menu recovery di sini kalian akan menemukan seperti menu install, wipe, backup, restore, mount, file manager, advance, dan juga reboot. Yang pertama kalian lakukan kalau kalian masih baru, kalian perlu lakukan langkah penting ini, yaitu membackup dengan backup semuanya ataupun memilih mana yang terpenting di backup seperti FS misalnya. Oke, saya beranggapan kalian sudah membackup ya teman-teman. Kita lanjutkan langkahnya, yaitu langsung kita lakukan langkah penghapusan atau kita wipe, advance wipe, pilih advance wipe, kemudian aktifkan centangnya. Jangan hapus internal jika memang tidak perlu, kemudian jangan hapus juga untuk penyimpanan kalian semenjak kalian menggunakan OTG. Jika sudah, tinggal swipe saja ke kanan. Nah, pada saat sudah selesai, kalian bisa memilih menu install, kemudian cari di mana kalian meletakkan file ROM-nya. Kalian bisa di sini memilih OTG maupun kalian internal jika kalian tidak menghapus memori internal kalian. Jika sudah terpilih, maka kalian tinggal swipe lagi. Nah, pada saat penginstalan ROM zip sudah selesai ataupun zip maupun image sudah selesai, kalian bisa langsung reboot ponsel ataupun kalian bisa menginstal OpenKey APBS. Caranya pun sama, tinggal browser install kemudian cari file OpenKey APBS, kemudian sama seperti menginstal ROM. Oke, itulah tadi langkah penginstalan sebuah ROM custom di TWRP atau menggunakan TWRP, dan untuk reviewnya kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, dan inilah dia ROM yang berhasil kita install tadi menggunakan recovery ya teman-teman. Sekarang kita lanjut pembahasan kita atau kita review saja mengenai ROM ini, yaitu ROM Nusantara Project LTS atau Project Nusantara, yaitu sebuah ROM yang basicnya menggunakan AOSP teman-teman. Di sini basicnya adalah AOSP, kemudian ROM ini bukanlah ROM resmi melainkan ROM tidak resmi yang sudah saya katakan, yaitu unofficial. Kemudian untuk LTS itu sendiri ya, kalau LTS itu adalah long term support ya teman-teman, yaitu dukungan jangka panjang sebenarnya untuk pengembangan sebuah ROM ini. Mungkin dari developernya ini menjadwalkan kalau ROM ini akan terus didukung secara jangka panjang, tapi saya tidak yakin untuk yang versi unofficial ini. Di sini ROM-nya kalau kita lihat sudah menggunakan Android 10, kemudian kalau kita lihat kernelnya menggunakan kernel Gatot-Kaca, merupakan kernel yang baru di jajaran kernel yang sudah beredar belakangan ini ya teman-teman. Perlu diingat, untuk menggunakan ROM ini kalian perlu mendownload GApps sendiri kemudian install seperti menginstal ROM pada umumnya. Lihat di sini untuk status barnya mirip seperti AOSP pada umumnya. Di sini memang nggak ada perubahan banyak yang di versi unofficial 11 ini. Kita lihat lagi untuk stok dari wallpaper yang disediakan stok di sini minim, cuma satu yang disediakan dari stok. Jadi otomatis kalian kalau menggunakan ROM ini harus mendownload lagi ya wallpaper yang keren-keren untuk kalian pasang. Untuk segi tampilan sendiri kita lihat di menu display atau tampilan di sini untuk kecerahan adaptif juga bekerja dengan baik.
Kalian bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan kecerahan adaptif cahaya malam. Hanya di sini kalau saya perhatikan, saya mencari-cari di sini apakah tidak ada untuk mode gelapnya ya, padahal di sini sudah Android 10. Tapi di menu tampilan kayak yang lain-lain sepertinya ada, tapi di sini kok tidak ada mode gelap atau dark modenya. Untuk yang selanjutnya kita bahas yaitu dari segi user experience, pengalaman pengguna nanti, terutama keamanan ya teman-teman, keamanan layar dahulu kita bahas, yaitu nyaman tidak menggunakan atau fungsi tidak fingerprint sidik jarinya, dan juga keamanan yang diterapkan sebuah custom ROM di layar itu berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini pengelola layar sama kayaknya menggunakan fingerprint juga. Akan kita coba untuk fingerprintnya ya teman-teman. Kemudian kita coba juga untuk lock app, kemudian lock app nya kayaknya bisa digunakan juga dengan baik. Yang selanjutnya ada face unlock, tentu saja face unlock-nya bisa digunakan dengan normal juga. Oke, sekarang lanjut kita lihat untuk uji fitur. Di sini kalau kita coba hidupkan untuk FPS, nah di sini kalian bisa melihat berapa FPS yang berjalan di ponsel kalian. Ini sama halnya dengan info CPU ya teman-teman. Di sini juga ada info CPU. Kemudian ada adaptif malam, cahaya malam, kemudian flashlight. Kita coba saja menyala. Sekarang kan kita coba untuk perekam layar yang terkadang itu berguna banget. Untuk perekam layar akan kita coba apakah dia mendukung untuk perekaman audio secara internal. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini sudah tertera untuk perekaman menggunakan audio internal juga didukung. Oke, untuk yang selanjutnya di sini disediakan juga untuk kalian yang suka bermain game ya. Untuk game kalian ada gaming mode yang kalian bisa custom di menunya tentunya di sini kali, tapi untuk tombol quick shortcutnya berada di status bar. Lanjut untuk kita lihat untuk kamera. Nah, kalian bisa lihat di sini kamera untuk hasilnya memang jernih banget, walaupun ini kamera OSP tapi mungkin sudah di mod sama yang membuat ROM ini juga, hingga cocok banget ROM ini untuk ngambil gambar maupun video bisa. Ini adalah contoh untuk pengambilan video, tetap jernih ya teman-teman, dan tersimpan dengan cepat. Dan ini adalah fitur lanjutannya, yaitu di sini sudah disediakan retro musik, tapi kalian perlu mengupdate-nya nanti di Play Store. Ini salah satu pemutar musik kesukaan saya ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan kita. Oke, lanjutnya sekarang kita lihat sih apa yang bekerja dan tidak bekerja, atau ada bug yang terdapat di custom ROM Nusantara Project LTS ini ya teman-teman. Saya rasa ataupun saya belum menemukan bug yang ada di ROM Nusantara Project, walaupun ini unofficial, tapi yang saya bahas tadi adalah kekurangan ya teman-teman. Di sini kalau saya lihat maksudnya kurang, yaitu tidak ada dark mode, yang kalau menurut saya dark mode itu sangat penting. Oh iya, hampir lupa untuk bahasan kita mengenai fitur, yaitu di LTS ini atau Nusantara Project Unofficial ini ada juga fiturnya Nusantara Wing. Kalian bisa kustomisasi tema, tentunya kalau AWSP biasanya menggunakan aksen warna, kemudian notifikasi dan juga miscellaneous ini biasanya ada untuk kustomisasi gaming mode. Kemudian kalian bisa custom layar kunci kalian. Lalu kalian bisa kustomisasi indikator baterai, kemudian trafik jaringan untuk menampilkan kekuatan jaringan di ponsel kalian. Ini biasanya saya suka dengan fitur ini. Kemudian untuk button, yaitu mengatur tombol navigasi di ponsel kalian. Oke, secara keseluruhan jadi ROM ini bagus sebenarnya, ringan, minim bloatware, tapi masih ada kustomisasi, walaupun ada yang kurang di sini untuk dark mode-nya kurang ataupun tidak ada. Jika kalian nanti menemukan bug lainnya, kalian bisa informasikan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu saja kali ini, semoga ini bermanfaat dan menjadi referensi sebelum kalian benar-benar memutuskan untuk menginstal Nusantara Project LTS Unofficial ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.